Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dimas Surya Bagaskara dengan NIM 0448 Baik, malam hari ini saya ingin memaparkan penjelasan tentang tugas bahasa Indonesia 1 ini dengan tema COVID-19. Baik, bermula dari kota Wuhan, letaknya di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit yang bernama coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita sebut COVID-19. Baik, tentunya kondisi ini tidak bisa dianggap remeh atau dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO itu pun juga sudah menetapkan pada pandemi COVID-19 ini pada sejak 11 Maret 2020 lalu. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih, apa sih itu pandemi? Baik, pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya, menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah atau kasus atau yang terjangkit penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Banyak sekali dampak dari pandemi ini di setiap segi maupun dari ekonomi, politik maupun pekerjaan. Ya, tak hanya itu, dari ini kita banyak merugikan dari sisi kesehatan atau dari sisi ekonomi. Pak Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa coronavirus ini atau COVID-19 ini sangat banyak berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tapi investor atau investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak COVID-19 yang berdampak di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Jemaah Indonesia batal berangkat umroh atau haji. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun, bahkan ditutup. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Bahkan impor barang menjadi terhambat, terjadinya PHK besar di sebuah perusahaan atau berbagai banyak perusahaan. Itu salah satu contoh-contohnya. Nah, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda tentang COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus corona ini mempercayai bahwa adanya COVID-19, dan sebagian orang pun banyak yang mengimplementasikan COVID-19 ini hanyalah permainan ekonomi negara saja atau perdagangan politik lah di Indonesia. Nah, apa sih itu? Apa saja yang bisa kita ketahui apabila kita mengalami gejala COVID-19? Jadi ada beberapa gejala. Biasanya gejala yang paling ringan itu yang pertama demam, kedua batuk, kelelahan, dan hilangnya rasa penciuman, indera penciuman, tahu tidak bisa mencium sesuatu aroma seperti itu. Yang kedua, gejala yang sedikit tidak umum. Yang pertama, sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari atau tangan, jari-jari kaki. Yang sangat berbahaya yaitu gejala yang paling banyak yang diderita sampai banyak orang yang meninggal, saudara-saudara kita yang meninggal, yang itu kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan bicara, bergerak ataupun bingung untuk melakukan hal apapun, nyeri dada, dan nyeri dada. Nah, oleh dari situ kita harus bisa mengimplementasikan bahwa diri kita itu harus bisa memaparkan aura-aura positif agar kita tidak bisa terkena tersebut, dan menjaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan
menjaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau sering mencuci tangan dengan benar, dan lebih baik apabila tidak ada kegiatan yang begitu penting, lebih baik di rumah saja. Seperti itu. Nah, banyak dari COVID-19 ini sampai hari ini COVID-19 telah memakan banyak korban, hingga 105 juta orang di Indonesia kurang lebih. Dan parahnya lagi, sampai sekarang masih bervariasi bermacam-macam COVID-19 yang telah datang, seperti COVID-19 seperti itulah, seperti Delta, yang lain-lain juga. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah adanya penyebaran itu kembali? Oke, yaitu Indonesia telah memberikan kepada masyarakatnya vaksin gratis, dari vaksin pertama, kedua, dan ketiga atau vaksin booster hingga saat ini, yang mungkin merencanakan kembali adanya vaksin keempat. Nah, oleh sebab itu, bagaimanapun kita harus tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan mental kita sendiri. Oke, terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya. Saya Tegar Dimas, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.